Politik bukan tentang apa yang benar. Terapi politik adalah bagaimana kita salah dengan benar. Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak, tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Saat ini kami sedang bersama dengan Ibu Brida, di mana Ibu Brida ini merupakan pengurus dari DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar. Hari ini kami akan membahas tentang komunikasi politik dan hubungannya dengan media. Selamat sore Bu Frida, bagaimana kabarnya? Ya, selamat sore, Astung Karel, kabarnya baik-baik saja. Kalau boleh tahu Bu Frida sudah berapa lama ya terjun di dunia politik ini? Kalau mulai masuk partai, jadi pengurus partai sudah 15 tahun ya. Tapi kalau dibilang terjun ke politik, maksudnya sudah mulai mencintai yang namanya perjuangan, yang namanya kalau kita mulai memilih ya, pemilih pemula, saya sudah bisa menentukan partai mana yang harus saya pilih dari awal, dari umur 17 tahun ketika pemilihan dulu, pemilihan hanya ada 3 partai, saya sudah bisa menentukan saya harus memilih partai yang tepat bagi saya, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah memilih partai yang lain. Udah lama jadinya kan, udah berapa tahun ya, 17 tahun umurnya, sekarang sudah 55. Hampir 55 tahun sekarang, udah berapa Cukup tahun? lama ya, Bu? Iya, dan memang menyukai yang namanya perjuangan kan. Kalau kita terjun di politik, kita harus berjuang. Harus pelan-pelan sih ya, waktu itu masih buta, jadi pelan-pelan, sekarang sih udah tahu gitu. Jadi sejauh ini perkembangan politik itu sangat terasa ya Bu ya. Jadi dari zaman dulu hingga sekarang ini. Sangat terasa berbeda, iya. Sangat, dulu kan ada hanya 3 partai politik, jadi sedikit dan mudah untuk memilih. Sekarang ada banyak banget partai politik, yang kemarin sampai 30-an lebih. Sekarang 17 ya, 17 partai politik, banyak banget, dan membuat juga masyarakat bingung dengan banyaknya partai politik. Iya. Setelah sekian lama di dunia politik itu, menurut Ibu bagaimana ya komunikasi politik itu? Definisi dari Ibu sendiri. Kalau komunikasi itu adalah suatu penyampaian pesan ya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan dari tokoh-tokoh politik atau pemerintah. Jadi berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, jadi komunikasi antara yang diperintah dan yang memerintah. Jadi ada 2. Kita ya orang politik berkomunikasi dengan masyarakat, itu juga termasuk komunikasi politik. Iya. Boleh diceritakan Bu Brida bagaimana komunikasi politik ini berjalan di masyarakat? Bagaimana penyampaiannya gitu ya. Baiklah, kalau kayak begitu biasanya saya pribadi kalau untuk berkomunikasi ke masyarakat dengan mengenal mereka, mendekati mereka, jadi pendekatan secara hati. Jadi bukan pakai money politik ya. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu ya pendekatan dengan hati. Jadi kita menyerap aspirasi tentunya. Kita terjun di masyarakat, ikut kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan masyarakat. Kita bisa menjembataninya. Jadi kalau kita orang politik bisa menjembatani apa kebutuhan masyarakat, apa aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, kepada wakil-wakil rakyat, seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang definisi komunikasi politik ya, Bu. Selain itu kita juga bahas bagaimana komunikasi politik ini disampaikan ke masyarakat. Nah, boleh diceritakan Bu Brida terkait dengan budaya politik yang saat ini sudah berjalan di Indonesia, mengingat budaya politik ini merupakan produk dari komunikasi politik. Secara umum kita tahu kalau budaya politik itu terbagi atas 3 ya. Budaya politik apatis, yang masyarakatnya acuh tak acuh terhadap politik atau terhadap partai-partai politik. Kedua, budaya politik mobilisasi. Jadi berpolitik harus didorong, harus dimobilisasi dulu.
ketiga adalah partisipatif. Memang masyarakatnya yang aktif untuk berpolitik. Jadi dari ketiga ini di Indonesia juga hampir ada ya semuanya. Nah itu dijelaskan lagi yang berkembang di Indonesia adalah politik parokial, yaitu politik yang kedaerahan. Jadi sistem politik adat contohnya ya, jadi terhadap kekuasaan politik di masyarakat. Jadi di masyarakat pun untuk mencapai tujuan kan juga berpolitik. Jadi itu sistem parokial. Kemudian ada sistem kaula di mana masyarakat pasif. Itu seperti yang tadi yang saya bilang acuh tak acuh itu ya, yang acuh tak acuh, yang sistem apatis. Kemudian sistem partisipan, yaitu ya memang budaya politik yang memang masyarakatnya aktif untuk berpolitik, mau berpartisipasi secara aktif dalam berpolitik. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi, budaya politik yang berkembang di Indonesia pun itu tadi bersifat apatis, acuh tidak acuh, kemudian pasif dan mobilitas. Nah, kalau dari lembaga politik saat ini pun bagaimana kira-kira pendekatannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sendiri? Itu maksudnya kan kalau yang saya tahu, karena saya dari lembaga politik Partai PDI Perjuangan. Jadi kalau partai lain mungkin saya tidak bisa no comment. Jadi kalau dari kami PDI Perjuangan untuk pendekatan kepada masyarakat, kami tidak pernah henti-hentinya untuk turun ke masyarakat, untuk selalu bergandeng tangan sama masyarakat. Untuk kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita akan selalu siap. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita menyerap aspirasi masyarakat dengan selalu ya dengan pendekatan kepersaudaraan, seperti karena kita semua adalah bersaudara, jadi bagaimanapun mereka saudara kita, jadi kita wajib untuk membantu. Pendekatan politik-politik yang lain juga kami mengadakan, misalnya kegiatan-kegiatan yang memang untuk lingkungan, kan itu juga pendekatan politik, sehingga kami lebih dikenal dan mereka tahu partai politik tidak hanya melulu hanya untuk mencari jabatan, tapi juga melakukan hal-hal kemanusiaan, hal-hal untuk lingkungan, dan semua yang bisa dilakukan untuk masyarakat ya. Jadi tidak hanya saya harus jadi anggota DPR, bukan itu tujuannya kalau kita berpartai politik. Jadi sehingga masyarakat akan tahu bahwa PDI Perjuangan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Berarti bisa dibilang untuk mengambil hati masyarakat ya, agar dapat selalu bersama dengan lembaga PDI sendiri. Ya, betul. Jadi untuk kalau tadi dibilang acuh tak acuh, itu seperti memang itu kan namanya budaya politik. Namun kita tetap untuk memperkenalkan partai politik kita kepada masyarakat, sehingga mereka tetap mau turut serta berpolitik. Jadi ada yang kita mungkin kan dari Partai PDI Perjuangan justru kami memiliki struktur partai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Jadi sampai tingkat desa dan tingkat Banjar kalau di Bali, dari DPP, DPD, DPC, PAC, jadi ranting dan anak ranting. Anak ranting itu adalah pengurus partai di tingkat Banjar atau mungkin RT istilahnya. Jadi sampai dari tingkat atas sampai terkecil kami ada. Kalau dia di PDI Perjuangan, dan itu tidak hanya sekedar nama, dan mereka memang ada. Dari situlah karena kami semua struktur partai dengan jelas ada di masyarakat, mereka otomatis berperan aktif juga jadi di partai politik seperti itu. Jadi selain langsung beraktivitas langsung dengan masyarakat, itu apakah peran pers dan media massa itu berperan penting dalam hubungan dengan masyarakat itu? Kalau saya bilang media dan pers dan media massa sangat amat membantu dan berperan penting dalam perjalanan partai politik, perjalanan politik seseorang. Semua membutuhkan komunikasi dari media massa, dari pers, semua juga media sosial. Jadi itu salah satu contoh komunikasi politik juga, seperti yang tadi di awal kita bahas, bahwa komunikasi politik juga melalui media sosial yang paling gencar sekarang, selain dari media massa, media cetak, media
TV, media online, itu semua adalah suatu penyampaian pesan politik dari partai politik, dari personal branded. Jadi kita membrand diri kita supaya lebih dikenal oleh masyarakat sebagai petugas partai politik gitu. Iya. Tetap sih sangat amat berperan. Kalau Iya. dari Partai PDI Perjuangan sendiri, apa yang sering dibagikan di media sosial itu, Bu Frida? Media sosial atau media massa atau apa? Jadi Media massa. semua media itu, kalau dari partai, semua kegiatan partai kami yang terkait dengan masyarakat, dengan pemerintahan, kami akan mediakan semua kegiatan-kegiatan yang positif Publikasikan tentunya ya. Kalau di media sosial semua juga sama kegiatan-kegiatan. Kalau orang-orangnya, kalau personalnya ya, jadi orang-orang politik ya pasti membranding dirinya untuk di media sosial, jadi sehingga lebih dikenal, yang punya follower banyak. Semakin kita mencari follower sebanyak-banyaknya kalau kita sebagai orang politik ya. Wah, seru juga ya obrolan kita mengenai politik dan hubungannya dengan media. Jadi dapat saya simpulkan bahwa hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana para pelaku politik membutuhkan media untuk mempublikasikan kebaikan partai politiknya sebagai tempat mengkampanyekan partai politik itu sendiri. Terima kasih Bu Frida. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Nah, sama-sama ditunggu ya. Ya. Senang juga sama kalian ngobrol tentang politik, dan dia juga semakin jadi bertambah ilmunya Ya. dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oh, jadi pengen tahu apa ini gitu ya. Ya, baik, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Salam perjuangan.